أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslima wa ayyuhatul lab rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala sampai pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menurunkan kepada kita nikmat karunia hidayah yang itu tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus. Yang harus kita selalu minta kepada Allah tabaraka wa taala adalah hidayah atau petunjuk agar kita selalu beribadah kepada Allah tabaraka wa taala sampai datangnya kematian. Apa kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'an? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan ibadahilah atau beribadahlah kepada Rabbmu sampai datangnya al-yakin. Para ulama ahli tafsir mengatakan al-yakin di sini adalah al-maut, yaitu kematian. Dan kita tidak selalu lupa untuk selalu bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan taslim yang banyak kepada beliau setiap nama beliau disebutkan. Ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimah wa ayyatul lab rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembelajaran dari kitab Ad-Da' wa Dawa karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala, dan ini adalah pertemuan ke-13. Ya, pertemuan ke-13 kita pada malam hari ini. Kita masih berada pada pembahasan mughalathatun nafsi, yaitu penipuan terhadap jiwa atau tipu daya jiwa. Dan insyaallah malam ini adalah pembahasan yang terakhir berkaitan ini, dan pekan depan kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang baru dari kitab ini. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau, fayalillahi ma dhanna ashabul kaba'iri wal zalamati billahi idza laqawhu wa madhalimal ibadi indahu. Maka bagaimana persangkaan orang-orang
pelaku dosa besar dan orang-orang yang suka zalim atau menganiaya ketika mereka bertemu atau berjumpa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di hari kiamat. Dan termasuk juga adalah orang-orang yang menzalimi hamba-hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala yang lain. Fa in kana yanfa'um qawluhu hasana zanunana bika. Maka mereka berucap kepada hamba-hamba Allah yang lain, ya, kami telah memiliki persangkaan. Kami telah memiliki persangkaan yang baik terhadapmu. Annaka lam tu'adzab zaliman wala fasiqan. Sesungguhnya engkau tidak akan disiksa, tidak akan dihukum oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala meskipun engkau dalam keadaan zalim ataupun engkau dalam berbuat dosa. Baik, ini orang-orang yang ingin melegalkan dosa-dosa besar, kezalimannya, ya, maka orang-orang ini berucap, kami telah berprasangka baik padamu. Sesungguhnya engkau tidak akan disiksa walaupun engkau dalam keadaan zalim atau dalam keadaan berbuat dosa. Falyasnal abdu masya'a. Maka bagi hamba terserah apa yang dia perbuat. Baik. Karena ada yang mengatakan kami berbaik sangka, ya. Wal yartaqib kullama nahahu Allah an, dan melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kau lakukan dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itu kembali kepadamu. Wal yuhsin dzannahu billah, dan dengan syarat engkau tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini mereka orang-orang seperti ini ingin melegalkan dosa-dosa besar bagi orang yang berbuat seperti itu, atau juga ingin melegalkan kezaliman. Tidak mengapa engkau melakukan dosa besar, silakan. Tidak mengapa engkau melakukan kezaliman, apakah kepada Allah, kepada makhluk yang lain, kepada dirimu juga sendiri, tapi tetap berbaik sangka kepada Allah. Bagaimana akalnya seperti ini? Di sisi lain dia berbuat dosa, di sisi lain berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sudah disinggung oleh pembahasan yang pekan yang lalu, yang disinggung oleh ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri. Apa kata beliau, salah seorang ulama tabi'in? Sesungguhnya orang-orang beriman apabila dia memperbagus persangkaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan memperbaiki amalannya. Jadi kalau ada hamba yang dia beriman dan dia memiliki persangkaan baik kepada Allah, pasti akan memperbaiki amalannya, memperbagus, berusaha untuk memperbagus amalannya. Sebaliknya, bagi orang yang suka melakukan dosa, tidak sadar dengan dosanya, terus-menerus melakukan dosa, maka dia akan memiliki persangkaan buruk kepada Allah, maka amalannya akan dijelekkan. Dia tidak memperbagus amalannya. Ini sudah disinggung oleh Al-Imam Hasan Al-Basri dalam ucapan beliau. Fa innan nara la tamassuhu. Maka sesungguhnya neraka tidak akan menyentuhnya. Kalau orang sudah, maksudnya begini, maksud Al-Imam begini. Kalau orang sudah melakukan dosa besar, kemudian kezaliman, tapi dia berbaik sangka kepada Allah, dia berbaik sangka bahwasanya Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, meskipun dia melakukan dosa. Padahal ada usaha untuk dia apa? Menahan dari dosa. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, dia masih memiliki persangkaan yang baik kepada Allah, maka dia tidak akan dicampakkan ke dalam neraka. Ini kan pemikiran yang aneh. Di sisi lain dia ingin melegalkan atau membuat orang itu bisa melakukan dosa besar atau melakukan kezaliman, meskipun dengan syarat apa? Berbaik sangka kepada Allah.
Nah, ini mereka ya pemahamannya sangat salah ya. Fa subhanallah ma yablughul ghurur bil abdi. Subhanallah, maha suci Allah dari persangkaan mereka yang buruk kepada Allah dan hamba-hamba yang lain tertipu. Jadi ada orang-orang yang menyampaikan kepada orang lain, silakan lakukan dosa, tidak mengapa. Mungkin ada orang ketika melihat para pendosa, tidak apa-apa engkau melakukan dosa, tidak ada masalah. Jalankan saja dosa. Tidak ada masalah, tetap engkau berbuat dosa, engkau berbuat zalim, tapi satu syarat, engkau berbaik sangka sama Allah. Bahwasanya Allah tidak akan meninggalkanmu. Allah masih bersamamu. Padahal bukan seperti itu. Padahal Allah minta, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bukan larut dengan dosa. Memang kita semua manusia tidak ada yang terbebas dari dosa karena kita bukan maksum. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah maksum, terbebas dari kesalahan. Dosa beliau diampuni yang terdahulu dan yang akan datang. Ini Allah sudah jamin. Kekhususan untuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita sebagai umatnya tidak ada jaminan. Nabi saja yang maksum masih beristighfar dalam riwayat yang lain 70 dan riwayat yang lain 100 kali dalam seharinya. Nabi SAW beristighfar, mengucapkan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Nabi SAW. Maka di sini beliau mengatakan subhanallah, maha suci Allah dari persangkaan orang-orang seperti ini. Tidak mengapa melakukan dosa, tidak mengapa melakukan kezaliman, yang penting berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Allah masih bersamamu, Allah masih memberikan engkau rizki. Ya. Seperti itu. Kemudian Al-Imam membawakan sebuah ayat dalam surat As-Saffat. Dalam surat As-Saffat ayat 86 sampai 87 sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya. Diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 86 sampai 87. Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, "Aifkan alihatan dunallahi turidun." Ya, kalian menginginkan sesembahan selain Allah dengan melakukan kebohongan. Kemudian ayat berikutnya, "Famadhannukum birabbil alamin." Bagaimana persangkaan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan maksud dari kedua ayat ini, "Madhannukum an yaf'ala bikum idza laqitumu wa qad abattum ghairahu." Bagaimana persangkaan kalian? Apa yang kalian telah perbuat ketika nanti di hari kiamat kalian akan berjumpa kepada Allah. Salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah di hari kiamat akan bertemu dengan Allah, berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad abattum ghairahu. Akan tapi kalian beribadah kepada selainnya. Bagaimana persangkaan kalian ketika nanti berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi ketika di dunia kalian beribadah kepada selain Allah, apa yang kalian akan sampaikan? Di dunia masih bisa kalian seperti itu, tapi di hari kiamat tidak akan bisa. Nah, ini ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya yang diabadikan dalam surat As-Saffat ayat 86 sampai 87. Jadi ini tidak benar, ya. Kalau ada orang mengatakan, "Saya sudah berbaik sangka kepadamu, meskipun kau pelaku dosa, tapi kau punya kebaikan." Kau punya kebaikan, tidak apa-apa. Apa kau masih minum minuman keras, masih judi, masih bunuh orang, tapi di dalam hatimu engkau masih berbaik sangka kepada Allah. Allah masih memberikan kepadamu ini, Allah masih membersamaimu, Allah masih memberikan kepadamu nikmat, umur, kesehatan. Nah, ini tidaklah benar, ya. Padahal Allah SWT meminta kepada hamba-hambanya untuk kembali al-inabah, ya, kembali kepada Allah Tabaraka wa taala, bukan berlarut-larut terhadap dosa yang dia kerjakan. Nah. Kemudian kata al-Imam rahimahullah, wa man ta'ammal hadzal mawdu'a
haqqa ta'ammuli alima anna husnal dhanni billahi wa husnul amali nafsuhu. Barang siapa yang merenungi kondisi atau keadaan dengan sebenar-benarnya renungan, maka dia akan mengetahui bahwasanya persangkaan baik kepada Allah tabaraka wa taala itu dia dengan memperbagus amalan, bukan larut terhadap dosa. Kalau dia berbaik sangka kepada Allah, maka dia harusnya memperbagus amalannya, perbaiki sholatnya, perbaiki hubungannya kepada kedua orang tua, perbaiki hubungannya dengan tetangga, perbaiki dengan hubungannya sesama keluarga, termasuk ibadah. Menjalankan puasa, yang biasanya suka tidak puasa, dia harus berpuasa sampai 1 bulan penuh di bulan Ramadan, melaksanakan puasa-puasa ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sholat sunnah yang lainnya. Dia memperbagus. Kalau ada hamba yang berbaik sangka sama Allah, bukan dia melakukan dosa tapi tetap berbaik sangka sama Allah tabaraka wa taala. Tidak seperti itu. Kemudian kata beliau, fa innal abda innama yahmilu ala husnil amali husnul dhanni bi rabbi an yujazihi ala a'mali wa yusibuhu 'alaiha. Kata beliau, sesungguhnya seorang hamba ketika dia membawa dalam dirinya dengan memperbagus amalannya, maka akan timbul persangkaan yang baik terhadap Allah. Ketika seorang hamba membawa dalam dirinya untuk memperbagus amalan yang dia kerjakan ketika itu di hadapannya, maka akan timbul persangkaan baiknya dia kepada Allah tabaraka wa taala. Akan memiliki asar, pengaruh dari persangkaan baik. Ketika persangkaan baik itu ada dalam diri kita masing-masing, maka akan timbul di bagusnya amalan. Nah, maka ketika dia berbaik sangka sama Allah, maka apa yang terjadi akan diberikan balasan yang baik dan diberikan pahala oleh Allah tabaraka wa taala. Wa yataqabbaluha minhu, dan akan diterima amalannya. Walladzi hamalu 'alal amali husnul dhann, ya dikarenakan dia memiliki persangkaan yang baik. Fa kullama hasana dhannahu hasana amalahu. Maka setiap hamba apabila memperbagus persangkaannya kepada Allah, maka dia akan memperbagus amalannya juga, ya. Jadi apabila seorang hamba selalu memperbagus persangkaannya dia kepada Allah, maka dia akan berusaha memperbagus juga amalannya. Baik amalan secara terlihat atau tersembunyi. Amalan tersembunyi itu seperti apa tuh, Lab? Amalan tersembunyi, Ustaz mau tanya antum. Ya, puasa, apalagi yang secara tersembunyi? Nah, niat, apalagi yang tersembunyi? Khauf, rasa takut. Apalagi? Roja, harap. Ya. Nah, dia akan memperbagus amalannya baik nampak maupun tersembunyi. Ya, baik dari secara lisan atau ucapan yaitu seperti zikir kepada Allah, membaca Al-Qur'an, ya, berdoa, atau melalui anggota tubuh. Ya, melalui anggota tubuh seperti misalnya berhaji atau umroh, berkurban, ya, atau ya ibadah-ibadah yang lainnya dia akan memperbagusnya. Wa illa fa husnul dhanni ma ittibail hawa ajazun. Kalau tidak, persangkaan baiknya ini disertai dengan hawa nafsunya, maka akan melahirkan kelemahan. Kalau kata beliau, apabila ada seorang hamba dia berbaik sangka kepada Allah Taala tapi disertai karena hawa nafsu, maka akan memunculkan atau melahirkan kelemahan. Karena hawa nafsunya saja. Dia berbaik sangka tapi karena mengikuti hawa
Hawa nafsu. Kama fi Tirmidzi, sebagaimana adalah oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Musnad. Dalam kitab Musnad At-Tirmidzi. Dari hadis sahabat Syaddad bin Aus. Dari sahabat siapa? Syaddad bin Aus. Dalam kitab Musnad Imam Tirmidzi. Dari Nabi SAW beliau berkata atau bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, yang bisa mengontrol dirinya, yang bisa merenungi untuk dirinya, dan dia akan beramal untuk mempersiapkan apa yang setelah kematiannya. Jadi orang yang cerdas, dia mampu mengontrol dirinya, merenungi untuk dirinya bahwasanya hidupnya tidak akan lama di dunia. Perjalanan hidup di dunia itu tidak akan lama. Dan dia akan mempersiapkan amalan yang dia kerjakan untuk dibawa ketika dia akan meninggal. Ini orang yang cerdas. Salah satu firman Allah SWT apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulul albab. Berbekallah kalian, sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal. Nah, dalam kitab Musnad apa? Nabi bisa mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang dia bisa mengontrol dirinya, bisa merenungi dirinya, dan dia akan mempersiapkan amalannya untuk kematiannya. Wal ajiz, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia memiliki angan-angan yang kosong untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi? Surat yang dibaca setiap Jumat. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihah. Ini yang pertama. Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, falyamal amalan shalihah. Beramal dengan amalan kebaikan. Ini yang pertama, bekal yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Lanjutannya, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah melakukan kesyirikan dengan apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua bekal yang Allah sudah sampaikan dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang ingin berjumpa kepada Allah di hari kiamat nanti, maka harus membawa dua bekal. Falyamal amalan shalihah. Beramal dengan amalan saleh. Yang itu harus ada dua syaratnya. Bagaimana amalan saleh itu bisa diterima? Yang pertama apa? Ikhlasan lillah. Ikhlas kepada Allah. Yang kedua, mutaba'atan bi sunnatin Nabi. Mengikuti sunnah Nabi SAW. Dua syarat ini diterimanya amalan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat Al-Mulk. Alladzi ayat dalam surat Al-Mulk. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah SWT yang menciptakan kehidupan dan kematian, dan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, untuk menguji kalian yang mana yang paling baik amalannya, bukan yang mana paling banyak amalannya, bukan yang paling banyak, tapi yang paling baik. Nah, kemudian kata Syekh Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimur Rahman, beliau mengatakan sebaik-baik amalan apa? Akhlasuhu wa atwabu. Yang paling ikhlas dan mengikuti sunnah Nabi SAW. Kemudian yang kedua tadi, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia melakukan kesyirikan kepada Allah dalam beribadah. Baik. Nah, kata Nabi SAW apa? Orang yang lemah, dia mengikuti hawa nafsunya,
tidak bisa mengontrol dirinya. Beda tadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas bisa mampu mengontrol dirinya, bisa merenungi untuk dirinya dan mempersiapkan amalan untuk kematiannya. Adapun orang yang lemah, dia mengikuti hawa nafsunya, mengekor, dan dia memiliki angan-angan yang kosong untuk berjumpa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wabil jumlah, secara kesimpulan dari pembahasan yang berkaitan dengan persangkaan ini, kata Imam, fahusnuzon, maka berbaik sangka, innama yakunu ma'a ingkadi asbabin najah. Berbaik sangka itu harus disertai dengan sebab-sebab yang mendatangkan keselamatan. Wa amma ma inqadi asbabil halak fala yata'atta ihsanudzan. Dan adapun yang dalam persangkaannya itu mendatangkan sebab-sebab kebinasaan, maka tidak akan melahirkan atau tidak akan memunculkan berbaik sangka kepada Allah. Secara kesimpulan kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, maka berbaik sangka itu harus membersamainya dengan sebab-sebab yang bisa menyelamatkan dirinya. Dengan apa? Dengan dia beramal. Bukan hanya saja beramal, tapi dia memperbagus amalannya. Dan apabila kebalikannya, orang yang memiliki persangkaan tapi membersamainya mendatangkan sebab-sebab kebinasaan, maka tidak akan muncul dalam dirinya berbaik sangka kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fa in qila, maka dikatakan bal yata'atta dzalik wa yakunu mustanidun husnul dhanni sa'ata maghfiratillahi wa rahmati wa afwihi wa judihi. Maka hendaknya persangkaan baik kepada Allah SWT harus disandarkan kepada luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada kasih sayang Allah Tabaraka wa Ta'ala dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anna rahmatahu, dan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala sabaqat ghadabahu, itu mendahului dari kemurkaan Allah. Bahwasanya kasih sayang Allah itu mendahului dari kemurkaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa annahu la tanfa'u al-uqubatu wa la yadurru al-afu, dan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat kepada Allah ya dari siksaannya, dan tidak akan membahayakan untuk Allah SWT dari ampunannya. Jadi tidak menambah manfaat untuk Allah SWT ketika Allah menyiksa hamba. Jadi ketika Allah SWT menyiksa hamba, tidak akan memberikan manfaat untuk Allah, karena memang Allah Al-Muntakim. Apa itu Al-Muntakim? Salah satu dari asma Allah yang menyiksa, yang memberikan apa? Balasan. Al-Muntakim, Dzul Intiqam, yang memiliki balasan sesuai dengan amal hamba. Antum perhatikan ya, Allah SWT tidak memiliki sifat dendam, tidak. Ini mustahil, muhal, perkara mustahil. Allah SWT memiliki sifat dendam, tidak. Allah membalas sesuai dengan amalan hambanya. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatannya. Wa annahu la tanfa'ul uqubah, kalau Allah sudah menyiksa itu tidak memberikan manfaat untuk Allah. Kalau Allah memberikan manfaat kepada hambanya, bagi siapa yang dimaafkan, itu tidak juga memudaratkan atau membahayakan untuk Allah, atau mengurangi kemuliaan Allah. Tidak sama sekali. Kalau misalnya Allah sudah mengampuni hamba-hambanya yang melakukan dosa, misalnya melakukan dosa, itu tidak sama sekali mengurangi kemuliaan Allah SWT. Tidak. Bahkan justru Allah SWT itu lebih mulia ketika Allah SWT memberikan maaf kepada hambanya. Itu yang menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Menunjukkan apa? Allah SWT memiliki kasih sayang, rahmat, Ar-Rahmani Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qila al-amru hakada, maka inilah perkaranya seperti ini. Wallahu fawqa dzalik, dan Allah di atas hal tersebut. Wa ajallu, Allah Maha Mulia. Wa akram, ya, Maha Dermawan. Wa ajwad, sama ya, ajwad dan akram sama, Maha Dermawan.
wa arham, maha penyayang. Walakin akan tetapi innama yada'u dzalika fi mahallin laik bi. Kalau itu diletakkan sesuai dengan tempatnya. Jadi maksudnya apa? Allah akan memberikan maaf kepada hambanya bagi siapa yang meminta ampun kepada Allah. Bukan hamba yang terlalu berlarut melakukan dosa, kemudian dia berbaik sangka kepada Allah, Allah masih bersama saya, Allah masih memberikan kepada rezeki, tapi dia melakukan dosa. Nah, ini kan tidak cocok. Ini meletakkan kemuliaan Allah di tempat yang lain. Ya seperti itu. Kalau kita ingin berbaik sangka sama Allah, artinya kita berbuat kebaikan. Bukan ketika kita melakukan dosa, kemudian kita menimbulkan dalam diri kita berbaik sangka sama Allah. Ini kan tidak cocok. Jadi kalau kita ingin memuliakan Allah SWT dengan apa? Kita beramal, kemudian datang darinya apa? Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu subhanahu mawsufun bil hikmah. Karena sesungguhnya Allah SWT itu disifati dengan hikmah, maha bijaksana, al-hakim. Innallaha hakimun. Ya, apa biasanya ayat di dalam Al-Qur'an yang ada kata al-hakim? Hah? Innallaha, bisa kurang dengar? Kasih suaranya Tom Rangga. Innallaha al-alimul hakim. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana, ya, al-hakim. Baik. Wal izza, dan juga Allah SWT disifatkan dengan kemuliaan. Wal intiqam, dan Allah SWT juga disifatkan memberi balasan sesuai dengan perbuatan hambanya. Wasyiddatil batas, ya, dan siksanya keras, sangatlah keras. Wa uqubatu man yastahiqul uqubah. Siksaan itu sesuai siapa yang diberikan siksaan yang pantas. Seperti orang-orang kafir misalnya. Mereka pantas untuk mendapatkan siksaan Allah karena mereka sudah kufur kepada Allah di dunia. Bahkan sampai ketika datangnya kematian, dia tidak bertaubat, dia tidak masuk Islam, maka pantas mereka mendapatkan siksaan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, di mana tempatnya? Finari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab wal musyrikin, dan orang-orang yang melakukan syirik kepada Allah, tempatnya di mana? Finari jahannam, di neraka jahannam. Apakah cuma tinggal sebentar? Tidak. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Siapa yang berkata? Ustaz? Tidak. Allah SWT mengatakan sendiri. Nah, itu kalau orang-orang kafir yang tidak mau masuk Islam. Beda kalau mereka sebelum meninggal dan betul-betul memperbaiki keislamannya, maka dosa-dosa yang dia lakukan sebelum masuk Islam akan diampuni. Akan diampuni ketika dia masuk Islam. Nah, beda kalau orang-orang yang murtad. Semua kebaikannya dari sholatnya, puasanya, haji, zakatnya semua tidak terhitung, tidak dianggap ketika mereka murtad. Kebalikannya. Tapi kalau orang-orang kafir masuk ke dalam agama Islam, dosa-dosa yang mereka lakukan dahulu, makan daging babi misalnya, membunuh orang, dan dosa-dosa yang lainnya yang itu termasuk dosa besar di dalam Islam, itu akan diampuni. Ini orang kafir, ya, masuk ke dalam Islam. Sebaliknya orang-orang muslim atau muslimah yang keluar dari agama Islam, murtad, riddah, maka semua kebaikan yang dia kerjakan tidak bermanfaat lagi, sia-sia. Ya kan? Ini ancaman, ya, ancaman bagi orang-orang yang ingin keluar dari agama Islam. Bahkan agama yang selain agama Islam tidak akan diterima. Inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah adalah Islam. Nah, ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimat wa ayyatullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kalau kana mu'awwalu husnul dhanni ala mujarradi sifati wa asma'il istaraka fi dzalika al-birri wal fajir. Kalau sekiranya berbaik sangka ini kepada Allah SWT ditakwilkan kepada sifat-sifat dan nama Allah SWT saja. Kalau misalnya berbaik sangka ini itu
ditakwilkan hanya kepada nama-nama dan sifatnya Allah SWT, apa yang terjadi? Maka masuk orang yang berbuat baik dan orang yang melakukan dosa. Baik yang berbuat baik maupun dosa, sama-sama dia memiliki persangkaan yang baik kepada Allah. Kalau orang-orang berbuat baik pasti tentu, kenapa engkau melakukan sholat? Iya, saya bersangka baik bahwasanya Allah akan memberikan saya pahala. Kenapa engkau berpuasa? Saya bersangka baik kepada Allah bahwasanya Allah akan memberikan saya balasan yang baik. Nah, coba kalau orang yang berdosa, kenapa engkau membunuh orang? Nah, saya bersangka baik. Nah, ini yang kesalahan yang fatal. Kalau misalnya bersangka baik ini hanya disandarkan kepada nama-nama dan sifat Allah saja, maka orang fajir, orang melakukan dosa akan ikut juga. Kenapa kau melakukan perbuatan dosa ini? Ya, karena saya masih bersangka baik bahwasanya Allah masih bersama saya, Allah masih memberikan kepada saya nikmat. Ini contohnya, saya masih bisa bergerak meskipun saya melakukan dosa. Ya, ini yang berbahaya dalam pemahaman seperti ini. Nah, ini kalau disandarkan kepada nama Allah dan sifatnya, ditakwilkan. Wal mu'min wal kafir. Ini lebih parah lagi. Kalau orang beriman jelas dia bersangka baik karena Tuhannya sesamanya Allah. Kemudian orang kafir juga ikut masuk. Kenapa engkau melakukan kekafiran kepada Allah? Kan tidak etis, tidak sesuai. Oh, sungguh saya berbaik sangka kepada Tuhan yang di atas. Tuhan siapa yang engkau maksud? Sedangkan kalian kufur kepada Allah SWT, kalian tidak beriman kepada Allah SWT. Cuma kata Nabi SAW, dari kalangan Ahlul Kitab, dua kelompok, Yahudi dan Nasrani, barang siapa dari dua kelompok ini yang dia dalam kalangan Ahlul Kitab masih murni ya, tidak berubah dengan ajarannya, dan dia beriman semua kepada Nabi termasuk Nabi Muhammad SAW, maka akan masuk surga. Ini kata Nabi SAW dalam hadis. Dan barang siapa dari kalangan Ahlul Kitab yang dia beriman kepada Nabi dan tidak beriman kepada satunya, kepada Nabi Muhammad SAW, maka dia akan masuk neraka. Meskipun dia beriman kepada semua Nabi, tapi dia tidak beriman kepada Nabi penutup, maka tidak akan bermanfaat keimanannya. Ya, tidak akan menjadi penolong. Wa waliyuhu wa aduh, termasuk wali-wali Allah dan musuh-musuh Allah. Ini fatal ya, fatal seperti ini. Kalau persangkaan baik itu semua orang ada, harus dibatasi, dibatasi. Fama yanfa'ul mujrim. Terus apa manfaatnya bagi orang-orang yang melakukan dosa? Ya, kalau tidak ada balasan, tidak ada balasan. Wa qad ba'a bi safati wa ghadabi. Dan orang-orang melakukan dosa ini sudah mendatangkan kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'arrada li'inatihi, dan dia berpaling dari ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa waqafa fi maharimihi, dan dia jatuh kepada hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wantahaka hurmatihi, dan dia telah mencoret atau telah mencederai kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bal husnul dzan yanfa'u man taba wa nadima wa akla. Sesungguhnya berbaik sangka itu bermanfaat bagi orang yang bertaubat, menyesal, berlepas dari dosa-dosa. Ini yang bermanfaat berbaik sangka. Adapun orang yang masih terus-menerus melakukan dosa, dia tidak sadar dengan dosa yang dilakukan. Sekali lagi, kita semua hamba Allah tidak pernah lepas dari dosa dan maksiat. Cuma ada batasan kita untuk melepas dosa tersebut. Kita sadar, harusnya kita sadar kalau ini salah. Ya, kita sudah jauh dari Allah. Kita tidak ingin Allah SWT melaknat kita. Apa maksud dari laknat? Bu'du an rahmatillah, jauh dari rahmat atau kasih sayang Allah. Itu maksudnya laknat. Nah, kita kalau sudah melakukan dosa harus cepat segera kembali, bukan terus-menerus melakukan dosa. Wa badala sayyi'ata bil hasanah, dan mengganti keburukan dengan kebaikan. Dalam hadis Nabi SAW wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuwa wa khaliqin nasa bil khuluqin hasan. Dan gantilah keburukan dengan kebaikan, niscaya keburukan itu akan terhapus dengan kebaikan. Misalnya begini,
Misalnya di sore hari ada fulan membuli, menzalimi temannya misalnya. Dosa tidak? Dosa kan? Zalim. Tapi di malam harinya dia berdoa kepada Allah. Dia ketika lihat temannya kesulitan misalnya memakai sendal, dia bantu. Atau misalnya temannya kurang uangnya dia kasihkan secara cuma-cuma. Akhi tidak ada uangnya ana nih, kurang ini. Ini ada uangnya ana. Dia berbaik kan, berbuat baik. Maka apa keburukannya tadi di sore hari kezalimannya akan terhapus. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dengan syarat apa? Berakhlak baik dengan manusia. Berakhlak baik dengan manusia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Itu syaratnya. Nah. Wastaqbala baqiyata umri bil khairi wat ta'ah. Dan dia memanfaatkan sisa-sisa dari umurnya. Apalagi kalau misalnya sudah umur 50 tahun. Sekarang saya tanya antum, umurnya antum antara berapa sampai berapa ini? 13? Ada yang 13? 13 ya? Ada 12? Tidak ada ya? 13 sampai berapa yang paling tua di antara antum? 15? 19? Tidak mungkin. 15 ya? Taruh sampai 15. Sekarang saya tanya kepada antum, usia antum ini akankah antum bisa jamin sampai masa tuanya? Antum bisa antum jamin? Antum bisa jamin dirinya antum bisa sampai dapat masa tua? Tidak ada yang bisa menjamin. Maka manfaatkan apa? Usia yang kita miliki. Kalau usia yang sudah 50, 60, kehidupan dunianya tidak akan lama, harusnya dia memanfaatkan hal tersebut. Usia-usianya antum itu jangan antum yakin bahwasanya kita masih dapat usia tua. Siapa bilang? Banyak di antara antum yang usia muda di luar sana ada yang meninggal karena gagal ginjal. Usia SD ada yang sudah kena cuci darah. Kenapa? Karena suka mengonsumsi apa? Minuman-minuman yang istilahnya ada energi. Kayak seperti apa? Kreatin Deng, Power F, apalagi itu. Jangan ya, itu jangan selalu dikonsumsi. Ini banyak berita-berita usia SD sudah cuci darah. Antum tahu berapa biaya cuci darah? Mahal itu. Bahkan orang yang punya rumah itu bisa digadaikan atau bisa dijual rumahnya untuk dapatkan kesehatan. Menunjukkan apa nikmat sehat itu besar. Usia-usia antum tidak ada yang bisa menjamin. Ada yang karena kecelakaan, ada yang karena bunuh diri. Di Bima kasus Bima anak SD itu bunuh diri, gantung diri dia. Kenapa? Karena kondisi ekonomi. Dia menulis sebuah surat berisikan apa? Dia tidak mampu membeli alat tulis. Alat tulis dia tidak mampu membeli. Pulpen yang antum sering gonggong pulpen. Ini anak yang di Bima tidak bisa beli. Akhirnya apa? Dia bunuh dirinya sendiri dengan cara menggantung. Itu masih muda loh, SSD. Dan banyak lagi. Ada yang karena keracunan, ya. Ada karena percintaan, ya. Bunuh dirinya sendiri dengan jatuh di laut atau di sungai. Ini tidak ada yang menjamin umur kita. Makanya kata beliau Imam Ibnu Qayyim, wa istaqbala baqiyata umri bil khairi wat ta'ah. Dan dia memanfaatkan umur-umur yang ada yang sekarang kita jalani ini dengan kebaikan dan ketaatan. Summa ahsana dhanna ba'daha. Kemudian setelah dia taat dan melakukan kebaikan, maka dia harus berbaik sangka. Bukan berbaik sangka dulu baru berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan dulu. Dan setelah itu akan munculkan apa? Persakaan baik, bahwasanya kita beramal ini kita memiliki persakaan baik, bahwasanya Allah SWT akan memberikan balasan. Ada orang yang salah memahami dalam masalah sedekah. Kalau saya misalnya bersedekah 5.000, akan Allah lipatkan 5 ganda. Mungkin dari 5.000 menjadi apa? 5 juta. Ini tidak seperti ini. Ini konsep pemikiran yang salah dalam masalah sedekah. Padahal bukan dilipat gandakan dengan uang dengan nilai uang yang ada, bukan. Bisa saja dilipat gandakan dengan berupa kesehatan. Atau bisa saja dia bisa diberikan kemudahan dalam beribadah, ya, bukan dalam sisi ekonomi terus atau dalam sisi materi.
Fahada husnuzon, maka ini yang dimaksud dengan berbaik sangka. Adapun yang kondisi yang pertama tadi, bahwasanya dia berbaik sangka kepada orang, kepada makhluk Allah yang lain, sedangkan makhluk Allah ini berbuat dosa, kemudian timbul dia persangkaan baik kepada Allah. Ini bagaimana? Ini bukanlah disebut bersangka baik, tapi istilahnya kurang ajar. Kurang ajar istilah kasarnya. Bahwasanya dia melakukan dosa tapi masih bersangka baik kepada Allah. Maksudnya yang diminta oleh Allah SWT apa? Beramal baik, kemudian bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimun wa ayyatul muslimah wa ayyatullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Demikian pembahasan kita dalam mughalathatun nafsi, penipuan terhadap jiwa atau tipu daya jiwa. Sampai sini pembahasan kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan ke-14 insyaallah berikutnya ya, dengan pembahasan yang baru. Demikian, Allah taala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirana da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info pembelajarannya.